Bab 9 Tidurmu jelek. Lagi dan lagi Bagaskara mengkhianati kata hati, bisa dibilang dia teramat munafik saat ini. Ya, munafik karena tanpa sadar apa yang terlontar sekalipun itu dalam hati berbanding terbalik dengan apa yang dia utarakan. Jelas-jelas dia mengatakan pada Alia bahwa tidak bertanya tepat di saat Alia ingin menjelaskan tentang zikri, berlagak seakan tidak ingin tahu tapi kenyataannya berbeda. Dia resah, ingin tahu kebenarannya bahkan tepat di saat Alia tidak lagi berada di kamar, Bagaskara mencoba untuk memanfaatkan kesempatan demi melihat sendiri isi chat tersebut. Sengaja dia menunggu, bahkan lebih dari 1 jam berlagak cuek dengan membaca majalah yang sebenarnya hanya dia bolak-balik halamannya saja. Dan kini, setelah Alia ke kamar mandi untuk gosok gigi barulah Bagaskara memberanikan diri untuk mengecek ponsel Alia. Kelakuan, dia benar-benar seceroboh ini jadi perempuan. Bagaskara masih tak habis pikir karena menyaksikan Alia yang memang seakan tidak peduli dengan keamanan ponselnya. Bahkan, sengaja tanpa memberikan kode keamanan dan hal ini jelas saja menguntungkan bagi orang-orang kepo seperti Bagaskara. Pelan-pelan, dia mulai membuka aplikasi hijau tempat di mana Alia bergunjing bahkan seperti melupakan status bahwa ada Bagaskara di ruangan yang sama dengannya. Tidak ada. Bagaskara bergumam pelan, tentu saja hal itu terjadi karena saat dia membuka riwayat pesan bersama nomor yang ternyata belum juga Alia simpan itu tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa seseorang tengah kasmaran. Pesan itu hanya sebatas balasan, "Aku bahagia." Yang kemudian kembali dibalas oleh pria itu dengan doa panjang lebar dan tidak Alia balas lagi. "Aku bersyukur jika benar begitu. Jujur saja, 5 tahun aku coba melupakan nyatanya tidak bisa, makin gila yang ada. Akan tetapi, melihat foto pernikahanmu yang diunggah Dea, aku sadar bahwa ini adalah batas penantianku, Al. Dan, tentang itu tidak masalah. Aku datang bukan untuk minta kamu balikan, tapi andai di suatu saat nanti kamu butuh aku masih bersedia menjadi payungmu." Begitu balasan Zikri yang kemudian membulatkan tekad Bagaskara untuk memblokir nomor ponsel pria itu. Tapi untuk apa? Sampai terjadi. Dia makin besar kepala. Tekad itu kembali runtuh, gagal lagi karena gengsi. Bagaskara mengembalikan ponsel itu kepada tempatnya, tanpa tahu apa sebab Alia sampai salah tingkah tadinya karena grup chat mereka tersembunyi. Salah besar jika Bagaskara mengatakan Alia tidak punya privasi, nyatanya wanita itu juga penuh misteri jika diselidiki. Dan, tepat di saat Bagaskara selesai meletakkan ponsel itu ke tempatnya, pintu kamar mandi tampak dibuka dari dalam hingga tanpa pikir panjang melompat ke atas kasur. Bruh! Secepat kilat Bagaskara masuk ke dalam selimut, tak ubahnya bak ABG yang tertangkap basah karena ulahnya, padahal usia pria itu sudah begitu dewasa. "Skincare time," Alia bergumam pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Sengaja dia lakukan demi membahagiakan dirinya, Alia tidak ingin terlalu memikirkan sikap dingin Bagaskara yang sebenarnya jika direnungi membuatnya terluka. Sementara Bagas belum menerima, maka dia akan membahagiakan dirinya sendiri, begitu kata Alia tatkala menatap wajahnya. Wajah cantik yang saat ini tidak pernah Bagas tatap lebih dari 5 detik, dan mata indah yang belum pernah benar-benar Bagas tatap lekat. Senyum getir di wajahnya terukir tipis, sungguh terlalu miris untuk dibayangkan. "Tidak apa, Alia, maklumi saja, mungkin matanya masih buta biasa itu." Alia tertawa geli, usahanya menghibur diri sendiri memang berhasil kali ini. Sebisa mungkin Alia benar-benar memastikan wajahnya dipoles dengan sempurna, tidak akan dia biarkan kerutan datang sebelum Bagas jatuh cinta. "Perfect," Dea bilang ini formulasinya bagus buat bikin awet muda. "Mari kita buktikan, awas saja kalau masih kalah dengan produk yang biasa aku gunakan." Alia mencebik, setengah menyepelekan brand kebanggaan Dea yang hampir setiap hari dia promosikan itu. Sudah seperti influencer yang berusaha mempengaruhi pengikutnya, begitulah Dea dan demi Bagaskara, Alia rela mengorbankan jutaan rupiah. Selesai dengan rangkaian perawatannya itu, Alia berjalan mendekat ke arah tempat tidur. Bukan untuk langsung naik ke atas tempat tidur,
melainkan sengaja menunduk demi memandangi wajah Bagas lebih dulu. Lekat-lekat dia perhatikan dan semakin lama Alia tatap dia semakin jatuh cinta. Pahatan wajah yang sempurna, tidak ada celah dan seperti yang Alia katakan. Gantengnya memang nggak bisa diutarakan. Tidak dia utarakan dalam hati, tapi benar-benar diungkapkan dan bersamaan dengan itu, Alia bermaksud ingin menyentuh pipi Bagaskara. Pelan, ingin sekali dia membelai wajah tampan pria itu, tapi tepat di saat tangannya sudah begitu dekat, Alia mengganti rencananya. Dia menarik cepat tangannya, kemudian dalam hitungan detik, dia mendaratkan kecupan tepat di bibir Bagaskara. Kap, aak, dapat. Tepat di bibir, tidak ada yang namanya negosiasi di kening atau di pipi lebih dulu, Alia benar-benar melakukannya di bibir dan setelahnya, dia menari-nari layaknya baru saja memenangkan jackpot. Tubuhnya melemas pasca sukses mengecup bibir Bagaskara, dan setelah beberapa menit menenangkan diri, barulah Alia benar-benar naik ke atas tempat tidur dan merebahkan tubuhnya. Pelan-pelan dia merebahkan tubuhnya, berhasil mendapatkan bibir Bagas sebelum tidur ternyata efeknya cukup positif. Tak ubahnya obat tidur yang menciptakan sensasi tenang dan mengantuk, begitulah Alia sekarang. Matanya perlahan mengecil, Alia tidak butuh waktu lama untuk bisa terlelap dengan tenang. Sebaliknya, yang dia cium justru berakhir uring-uringan. Bagas yang sebenarnya sadar akan perbuatan sang istri kini membuka mata, perlahan mengubah posisi tidur dengan berbaring dan melirik ke langit-langit kamar. Kemudian, beralih ke arah Alia yang sudah tidur begitu nyenyak di sebelahnya. Bagaskara menggigit bibir, tatapan matanya tampak berbeda dan beberapa saat kemudian, dia membuang napas kasar sembari mengusap wajahnya. Bisa-bisanya dia tidur nyenyak setelah lancang mencium bibirku, gumam Bagaskara terdengar seperti tengah marah, tapi dia juga bingung hendak mengutarakannya bagaimana. Matanya masih terus menatap ke arah Alia, tepat di bibir ranum istrinya. Semakin lama ditatap, Bagas semakin resah hingga otaknya mulai memberikan perintah yang cukup berani juga. Balas, gas. Dan bersamaan dengan bisikan itu, Bagaskara menatap bibir ranum sang istri. Gengsi dan logika terus bertarung, tapi pada akhirnya hasratlah yang menang. Dengan gerakan perlahan, Bagaskara mendekat. Bibirnya menempel pada bibir Alia, kali ini bukan sekadar singgungan singkat, melainkan ciuman yang dalam dan panas. Napasnya memburu, menyeret Alia ke dalam pusaran gairah yang tak semestinya muncul saat wanita itu sedang tidur. Bibir mereka bertaut lebih lama dari yang Bagas perkirakan, hingga tanpa sadar napas Alia tersentak-sentak. Tubuhnya sedikit bergerak, seolah hendak terusik dari lelapnya. Dek! Bagaskara panik. Dia buru-buru menarik dirinya, melepaskan tautan itu dan secepat kilat kembali ke posisinya semula. Tubuhnya kaku, napasnya memburu, tapi wajahnya dipaksakan setenang mungkin. Dia berlagak mati suri, menutup matanya rapat, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal dadanya bergemuruh tak karuan, jantungnya seolah hendak meloncat keluar. Beberapa detik terasa begitu panjang. Dia menunggu, memastikan apakah Alia benar-benar terbangun atau masih terbawa mimpi. Dan ketika napas Alia kembali teratur, tanda bahwa ia sudah kembali ke dalam tidurnya, barulah Bagaskara mengembuskan napas panjang. Gila, hampir saja ketahuan, gumam Bagas pelan, wajahnya panas, dan tangan diam-diam menggenggam selimut begitu erat. Malam itu, Bagaskara tidak benar-benar bisa tidur. Bibirnya masih terasa panas, bekas dari ciuman yang seharusnya tidak pernah ia lakukan. Namun ia tahu, setelah ini semuanya tak akan sama lagi. Niat hati membalas kecupan itu demi bisa tidur nyenyak, nyatanya Bagaskara justru tidak bisa tidur sama sekali. Bukannya tenang, justru dada terasa sesak, pikirannya berputar tanpa henti, seperti ada sesuatu yang mengganggunya dari dalam. Hingga pagi menjelang, mata itu tetap enggan diajak kerjasama. Kantuk memang datang, tapi sekilas saja, tak pernah benar-benar menjerat. Akibatnya, Bagaskara berakhir persis panda, lingkar matanya menghitam pekat, dan kepala terasa berat seolah penuh batu. Sementara itu,
Berbanding terbalik dengan keadaannya, Alia justru tidur nyenyak tanpa beban, bahkan tampak segar bugar seakan tubuhnya baru selesai diisi ulang tenaga. Pipi wanita itu merona alami, bibirnya melengkung dalam senyum kecil yang sejak tadi tidak mau hilang. Mimpi indah yang ia alami sepanjang malam jelas meninggalkan jejak bahagia. Sesekali bahunya bergerak kecil, seperti tubuh yang sedang mabuk euforia dalam tidur. Begitu matanya benar-benar terbuka, senyum itu semakin merekah, tak perlu alasan pun orang bisa menebak betapa puasnya hati Alia pagi ini. Dan hal itu jelas tertangkap di mata Bagaskara. Dia melihatnya langsung, bagaimana istrinya membuka mata dengan raut wajah penuh cahaya, seolah dunia ini hanyalah taman bunga. "Morning, Kak Bagas," sapa Alia ceria tanpa beban, suaranya ringan, jelas menunjukkan hidupnya begitu sempurna pagi ini. Bukannya membalas, Bagaskara hanya membuang napas kasar. Dia memilih memejamkan mata kembali, menarik selimut hingga menutupi hampir seluruh wajahnya. Dia benar-benar terlihat seperti pria yang tidak ingin diganggu siapapun. Tentu saja hal itu membuat Alia tersinggung. Keningnya mengerut, bibirnya merengut. "Ih, kok gitu sih? Minimal nunggu aku pergi ke baru tidur lagi. Masa istri secantik ini malah ditutupin mata?" Suaranya lirih, penuh gerutu, seperti anak kecil yang ngambek karena diabaikan. Namun, Bagaskara tidak bergeming. Telinganya memang menangkap jelas ucapan itu, tapi tubuhnya tetap kaku, mata tetap terpejam. Dia enggan berdebat, enggan menjelaskan, apalagi kepalanya terasa sangat berat akibat tidak tidur semalaman. Untuk beberapa saat, pria itu tetap bertahan dalam posisinya. Yang terdengar kemudian hanyalah gemericik air dari kamar mandi, pertanda Alia sedang mandi. Suaranya yang khas sesekali terdengar samar dari balik pintu, suara bening yang seakan menari-nari memenuhi ruangan. Dan anehnya, suara itu justru sukses membuat rasa kantuk akhirnya menghampiri Bagaskara. Perlahan kelopak matanya mulai menutup, tubuhnya terasa lebih ringan. Dia hampir terlelap ketika tiba-tiba selimut yang menutupi wajahnya ditarik pelan oleh tangan mungil Alia. "Kak Bagas," panggilnya lembut. Hanya suara gumaman malas yang keluar. Hening sesaat. Alia menatapnya lekat-lekat, jantungnya berdetak lebih cepat hanya karena melihat wajah tampan suaminya dari jarak dekat. Apalagi ketika Bagas setengah membuka mata, sorotnya begitu tajam, meski dibalut rasa kantuk. "Bangun yuk, sudah siang. Sarapan sudah aku siapin. Tadi aku beli bubur di depan." Senyum Alia mengembang, seolah ingin memamerkan bahwa dirinya telah berusaha menjadi istri baik. Mata Bagaskara seketika terbuka lebih lebar. Ucapan Alia membuatnya kaget. Bukan karena bubur yang dibeli, melainkan karena sadar, ternyata dia sudah benar-benar tertidur cukup lama. Alia sudah rapi, rambutnya tertata, wajahnya segar. Sementara Bagaskara baru saja sadar dari tidur beratnya. Saat melirik jam dinding, pria itu sontak mengusap kasar wajahnya. "Astaga, cepat sekali. Rasanya baru 5 menit. Alia memiringkan kepala, bingung. 5 menit apa? "Tidurnya," jawab Bagas dingin, suaranya serak seperti orang malas bicara. 5 menit dari mana? Hampir 2 jam, Kak. Ayo bangun." Alia menarik lembut lengannya, berusaha mendorong pria itu agar bangkit dari kasur. Dengan langkah berat, Bagaskara akhirnya duduk. Bahunya jatuh lemas, matanya masih setengah terpejam. Dia menguap panjang, lalu meregangkan tubuhnya, mencoba melepaskan rasa kaku yang menjerat otot-ototnya. Alia menatap tanpa berkedip. "Anyway, tumben banget bangunnya siang. Biasanya pagi banget, malah suka lebih pagi dari aku." Tak segera menjawab, Bagaskara terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang, berat, seakan menyimpan beban yang tidak bisa ia bagi. "Ini semua karena kamu tahu tidak?" Begitu ucap Bagaskara dan jelas saja Alia mengerjap, bingung. "Loh kok aku? Memangnya aku salah apa?" Nada suaranya penuh tanda tanya, polos, benar-benar tidak mengerti. "Glek." Bagaskara membeku, tenggorokannya kering, seperti ada yang tersangkut.
Ia bingung hendak menjawab apa. Kalau jujur, jelas dirinya akan jadi bahan tawa. Kalau diam, jelas akan dicurigai. Alia masih menunggu, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Kak Bagas, aku salah apa? Bagaskara akhirnya memilih jalan aman. Tidurmu jelek. Aku tidak bisa tidur sampai pagi, ucapnya cepat, datar, lalu tanpa menoleh lagi dia langsung bangkit, berjalan melewati istrinya begitu saja. Alia terdiam di tempat. Matanya berkedip-kedip, wajahnya penuh tanda tanya. Hah, kok jadi aku sih? Masa iya tidurku jelek? Gumamnya lirih, menatap ke arah punggung Bagaskara yang menjauh. Dan untuk beberapa detik berikutnya, Alia hanya bisa memegangi dadanya sendiri, mencoba mencari jawaban atas tuduhan aneh itu. Di satu sisi dia ingin tertawa karena alasan Bagas terdengar konyol, tapi di sisi lain, dia merasa sedikit sedih karena seolah kehadirannya dianggap mengganggu. Miris banget nasibmu, Al, dicium sampai sesak dalam mimpi, tapi pas bangun tetap dimaki. Bersambung.